Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabatku soleh solihah, kembali lagi dengan saya Siti Nurjana. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunia wa din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya kembali di channel YouTube saya Siti Nurjana sendiri. Alhamdulillah, untuk pada kesempatan kali ini saya akan membuat sebuah konten mengenai iman, kufur, nifak, dan juga syirik. Untuk teman-teman, jangan lupa ya untuk like dan juga subscribe channel di bawah ini untuk melihat konten-konten menarik selanjutnya. Oke, kita langsung mulai saja ya pada pembelajaran materi pada kali ini. Oke, sekarang di sini Kak Siti Nurjana akan memberikan informasi mengenai iman, kufur, nifak, dan juga syirik. Nah, untuk pada konsep ini, pertama kita akan membahas mengenai iman. Kemudian kita akan membahas tentang kufur. Yang selanjutnya kita akan membahas tentang nifak, dan yang terakhir kita akan membahas mengenai syirik. Oke, kita langsung saja ya pada materi pertama, yaitu iman. Baik, di sini Kak Siti mencantumkan beberapa pengertian iman menurut yang Kak Siti Nurjana ambil dari beberapa sumber informasi. Yang pertama, iman dalam bahasa Arab artinya percaya. Kemudian, adapun secara etimologi, iman berarti pembenaran dalam hati. Kemudian, adapun pengertian secara terminologi yang berarti iman yaitu pengakuan dengan lisan dan pengamalan dengan seluruh anggota badan. Adapun pengertian iman secara istilah. Nah, iman adalah membenarkan dengan hati, diucapkan dengan lisan, dan diamalkan dengan tindakan maupun perbuatan. Nah, oleh karena itu, iman dapat kita simpulkan bahwa bahwasanya segala sesuatu yang kita percaya dalam hati kita, kemudian kita akui secara lisan, dan juga melakukan pengamalannya dengan seluruh anggota badan. Nah, dengan demikian, pengertian iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah membenarkan dengan hati bahwa Allah itu benar-benar ada dengan segala sifat, keagungan, dan kesempurnaannya. Itulah beberapa pengertian iman. Di sini ada dalil tentang iman. Tentunya banyak sekali ya teman-teman dalil mengenai iman, terutama di dalam Al-Quran. Di sini Kak Siti Nurjana hanya mencantumkan salah satu dalilnya saja, yaitu Kak Siti Nurjana ambil dari Quran Surat Al-Anfal ayat 23, yang artinya berbunyi, sesungguhnya orang-orang yang beriman ialah mereka yang bila disebut nama Allah, gemetarlah hati mereka. Dan apabila dibacakan ayat-ayatnya, bertambahlah iman mereka karenanya. Dan hanya kepada Tuhanlah mereka bertawakal, yaitu orang-orang yang mendirikan salat dan menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Itulah dalil mengenai iman. Kufur. Nah, apa sih itu kufur? Di sini sama Kak Siti Nurjana juga mencantumkan beberapa pengertian dari kufur. Yang pertama, dalam bahasa Arab tentunya, kufur berarti menyembunyikan atau menutup. Kemudian, menurut definisi syar'i, berarti kufur itu tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya, baik dengan mendustakannya ataupun tidak. Kemudian, yang kedua, adapun penyebab dari kufur. Nah, di sini Kak Siti Nurjana mencantumkan beberapa penyebab kufur. Nah, pertama yaitu mendustakan atau tidak mempercayai sesuatu yang harus diyakini dalam syariat. Yang kedua, ragu terhadap sesuatu yang jelas dalam syariat. Yang ketiga, berpaling dari agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, kemunafikan, yakni menyembunyikan kekafiran dan menampakkan keislaman. Yang selanjutnya yaitu sombong terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti yang dilakukan oleh iblis. Yang keenam yaitu tidak mau mengikrarkan kebenaran agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan dibarengi dengan memeranginya, padahal hatinya yakin kalau itu adalah benar. Nah, untuk teman-temanku soleh-solihah, apabila penyebab kufur ini sudah terlihat tanda-tandanya dalam diri kita, maka kita harus kembali beriman kepada Allah, kita harus kembali melaksanakan sholat, kemudian melakukan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan terus mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita terhindar dari perbuatan kufur. Yang selanjutnya, di sini Kak Siti Nurjana akan menjelaskan mengenai dalil tentang kufur.
Nah, sama tentunya tajil tentang kufur ini tuh banyak sekali ya penjelasannya. Hanya saja Kak Siti Nurjana mencantumkan salah satunya saja, yaitu Quran Surat Al-Maidah ayat 44, yang artinya, dan barang siapa tidak memutuskan perkara dengan hukum yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala, maka mereka adalah orang-orang kafir. Itulah pengertian kufur, penyebab kufur, dan juga dalil-dalil mengenai kufur. Yang selanjutnya, Kak Siti Nurjana akan membahas mengenai nifak. Nah, apa sih itu nifak? Jadi, nifak itu ada beberapa pengertiannya ya, tentunya banyak. Hanya saja di sini Kak Siti Nurjana mencantumkan 2 pengertian saja. Yang pertama, menurut definisi syar'i, nifak ialah menampakkan keislaman dan kebaikan serta menyembunyikan kekafiran dan keburukan. Adapun yang kedua, secara terminologi, nifak adalah menampakkan Islam dengan menyembunyikan kekufuran. Nah, nifak ini bisa disebut juga sebagai munafik ya teman-teman. Adapun dalil tentang nifak teman-teman, adapun dalil tentang nifak ini, sama tentang dalil nifak pun banyak ya tentunya. Hanya saja Kak Siti Nurjana hanya mencantumkan salah satunya saja. Nah, di sini Kak Siti Nurjana mencantumkan pada surah Al-Baqarah ayat 8 sampai 10 ya, yang artinya di antara manusia ada yang mengatakan, kami beriman kepada Allah dan hari kemudian. Padahal mereka itu sesungguhnya bukan orang-orang yang beriman. Mereka hendak menipu Allah dan orang-orang yang beriman. Mereka tidak menyadari bahwa dalam hatinya ada penyakit. Karena itu Allah menambah penyakitnya, dan bagi mereka siksa yang pedih disebabkan kedustaannya. Nah, jadi nifak ini suatu perbuatan yang perlu kita hindari dari diri kita sendiri ya, teman-temanku soleh-solehah. Nah, di sini ada beberapa pengertian syirik yang Kak Siti Nurjana ambil dari beberapa sumber juga. Tentunya banyak sekali ya pengertiannya. Hanya saja di sini Kak Siti Nurjana hanya mencantumkan 2. Yang pertama, syirik ialah menyamakan selain Allah dengan Allah dalam hal-hal yang seharusnya ditunjukkan khusus untuk Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menurut segi syara, syirik adalah segala sesuatu yang membatalkan tauhid atau mencemarinya, dari apa saja yang dinamakan syirik dalam Al-Quran dan sunnah-sunnah. Jadi, dapat kita simpulkan ya, bahwasannya syirik adalah mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan menjadikan sesuatu selain dirinya sebagai sembahan, objek pemujaan, atau tempat menggantungkan harapan dan dambaan. Nah, jadinya untuk perbuatan syirik ini kita pun harus berhati-hati ya untuk teman-teman semuanya. Untuk yang selanjutnya, Kak Siti Nurjana juga akan memberikan sebuah dalil tentang syirik ya. Tentunya banyak juga dalil ini. Kak Siti Nurjana hanya mencantumkan satu, yaitu Quran Surat Al-Maidah ayat 72, yang artinya, sesungguhnya orang yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka pasti Allah mengharamkan kepadanya syurga, dan tempatnya ialah neraka. Tidaklah ada bagi orang-orang zalim itu seorang penolong pun. Nah, dari dalil ini dapat kita simpulkan ya, bahwasanya syirik itu merupakan perbuatan yang amat sama Allah itu tidak disukai gitu. Sampai barang siapa yang berbuat syirik itu Allah memasukkannya ke dalam neraka. Nah, untuk teman-teman semuanya, saran dari Kak Siti untuk selalu menguatkan iman kita, untuk selalu melatih diri kita untuk selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, melatih diri kita untuk terus semangat beribadah. Mungkin cukup sekian ya pengertian iman, kufur, nifak, dan juga syirik dari Kak Siti Nurjana. Untuk teman-temanku sahabat soleh-solihah, boleh mencari referensi dimanapun, asalkan sumbernya yang berdasarkan kepada ulama ataupun sumber yang jelas. Ya, untuk teman-teman, terima kasih banyak telah menonton konten ini. Boleh share ya video ini kepada teman-teman yang lainnya, maupun di grup ataupun keluarga. Mungkin cukup sekian dari Kak Siti Nurjana. Sampai berjumpa di konten-konten selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.